Selamat datang kembali di channel Bumipedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal PPPK 2021 tentang kompetensi sosiokultural. Nah, akan seperti apa contoh soal-soalnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Contoh nomor 1. Penggunaan peralatan dan perlengkapan manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya merupakan penerapan unsur budaya pada sistem A. Bahasa, B. Pengetahuan, C. Teknologi, D. Ekonomi, E. Kesenian. Oke, jawabannya yang C. Teknologi. Oke, mungkin ada pertanyaan mengapa jawabannya teknologi. Kita ulangi. Kuncinya adalah pada kata penggunaan peralatan dan perlengkapan. Berarti yang dapat kita gunakan kalau bahasa jelas tidak mungkin. Pengetahuan bukan, ekonomi, kesenian jelas bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Teknologi. Lanjut nomor 2. Unsur budaya yang digunakan untuk berkomunikasi adalah A. Bahasa, B. Pengetahuan, C. Teknologi, D. Ekonomi, E. Kesenian. Yang kita garis bawahi adalah yang digunakan untuk berkomunikasi. Maka yang jelas, jawaban yang paling tepat adalah bahasa. A. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Oke, cukup jelas ya teman-teman? Selanjutnya nomor 3. Perhatikan teks berikut ini. Dahulu para wanita Indonesia menggunakan baju kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah bangsa asing datang, baju kebaya mulai tergeser. Sekarang baju kebaya hanya dikenakan saat event tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses sosial yaitu A. Akulturasi, B. Koersi, C. Asimilasi, D. Stalamet, E. Kodifikasi. Jawabannya adalah C. Asimilasi. Mengapa? Oke, mari kita bahas satu persatu dari jawaban A sampai E. Akulturasi adalah proses adaptasi dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Nah, apakah tradisi memakai kebaya tetap dipertahankan menjadi tradisi sehari-hari? Oke, dalam teks ini jelas tidak. Dalam kehidupan sekarang, wanita Indonesia sudah sangat jarang ditemukan memakai pakaian adat kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jawaban yang B, koersi, adalah salah satu bentuk akomodasi di mana dalam penyelesaian konflik cenderung menggunakan paksaan. Oke, di sini jelas bukan. Berarti jawabannya jelas salah, bukan koersi. C. Asimilasi, proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Sedangkan yang D, stalamet, adalah sebuah bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak memiliki kekuatan seimbang, penyelesaian konflik berakhir dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang tersebut. Ini jelas bukan, karena stalamet itu berkaitan dengan adanya konflik. Sedangkan yang E, kodifikasi, adalah proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang. Ini jelas bukan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya. Oke, nomor 4. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur merupakan kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karya, E. Karya dan karsa. Sepertinya jawaban ini hampir-hampir mirip, akan tetapi jawaban yang paling tepat adalah B. Cipta dan rasa. Mengapa? Nah, sebetulnya ada sebuah teori yang dikatakan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi.
Dia mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah sebuah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, di mana dia mengatakan bahwa rasa dan cipta, yang kita garis tebal paling bawah, rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah atau spiritual atau imaterial kultur. Ini sudah jelas ada pada teori yang diterangkan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Ini perlu teman-teman ingat untuk sebagai materi yang bisa kalian jadikan acuan. Selanjutnya nomor 5. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah pemerintah, masyarakat, sekolah, agama, atau keluarga. Kita garis bawahi dulu. Yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma. Kita mendapatkan satu kunci, yaitu nilai dan norma. Sementara ada lagi. Siapa yang memunculkan nilai dan norma itu? Yaitu adalah sebuah institusi. Di sini kita garis bawahi institusi. Maka jawaban yang paling tepat, jika itu adalah sebuah institusi, dia mengeluarkan nilai dan norma, maka yang paling tepat adalah jawabannya sekolah. Mengapa bukan masyarakat? Karena masyarakat bukan sebuah institusi. Agama, keluarga juga bukan. Pemerintah juga kurang tepat. Lanjut ya teman-teman. Nomor 6. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah? Bisa kalian baca jawabannya? Dalam mengerjakan sebuah soal sosiokultural seperti ini, kalian bisa cari kata kuncinya. Contohnya di sini yang saya garis bawahi adalah geografis. Kalau kita sudah mendapatkan kata kunci itu, intinya pada faktor geografis. Berarti jawaban yang A, ide, jelas bukan. B, hasil karya, tidak ada kaitannya dengan geografis. C, ide, bukan. D, juga bukan. Yang E, ada kata-kata letak sebuah daerah. Letak sebuah daerah. Berarti itu mencerminkan bahwa merupakan sebuah kondisi geografis. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Hasil kebudayaan berikut berupa kebudayaan imaterial adalah? Jawabannya B. Lanjut, nomor 8, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu? Di sini sudah ada sebuah teori yang mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7 unsur. Kalian bisa ingat-ingat materi ini. 7 unsur itu, yang pertama ada bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Maka, yang masuk dalam unsur-unsur kebudayaan dari jawaban A sampai E adalah yang C, bahasa dan kesenian.